Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, bisa sholat maghrib dengan berjamaah, bisa ta'lim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan ini ada bahasan yang sangat penting, karena ini menyangkut keselamatan kita, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Qaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca ayat ini, tentunya ternyata hidup kita ini tidak nyaman dan tidak aman. Ya, karena tidak satu pun kata kita ini, kalimat yang keluar dari lisan kita ini lepas dari pengawasan. Jadi tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup kita ini. Akan tetapi kalau kita mau mengevaluasi, ya, bermuhasabah gitu, rasa-rasanya sering kita ini lalai, ya, sering kita ini menganggap apa yang kita lakukan ini tidak ada pertanggungjawaban. Kita sering menganggap ya remeh perbuatan-perbuatan sederhana, tapi itu berdampak pada kehidupan kita.
Sebetulnya kalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini, kita akan hati-hati, akan selalu waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan itu tidak terlepas dari pengawasan. Ya, Raqibun Atid itu. Jadi ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi makna Raqib itu adalah malaikat yang selalu mengawasinya. Ya, mengawasi apa? Mengawasi perbuatan kita. Mereka tidak pernah tidur. Ya, kita tidur diawasi, kita bangun juga, kita terjaga juga diawasi. Dan Atid ialah yang selalu hadir. Ya, yang selalu hadir. Jadi sebelah kanan ini ada Raqib, sebelah kiri ini ada Atid. Ya, kalau Raqib itu mencatat perbuatan amal-amal baik kita, sementara Atid itu adalah yang mencatat amal-amal keburukan kita. Sehingga mau kita rekayasa kayak apapun, ya, Raqib dan Atid ini memiliki catatan yang lengkap. Ya, catatan yang lengkap. Oke lah kalau kita di dunia ini mungkin bisa merekayasa segala apa yang kita perbuat. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah hukum. Tapi di akhirat apa kita bisa mengelak? Ya, di saat semua amal perbuatan kita itu mau dihisab oleh Allah, apa kita ini bisa mengelak? Rapot-rapot kita ini sudah ada semua. Catatan-catatan kita ini sudah ada semua. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari ya kita senantiasa berusaha bagaimana bisa menjaga lisan kita ini dengan baik. Ya, menjaga lisan kita ini. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu tidak akan terlepas dari malaikat pengawas yang selalu siap mencatat itu tadi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya, juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, man yadman lima baina lahyi wa ma baina rijlahi atman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya dan kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Jadi sesuatu yang berada di antara dua janggut ini adalah lidah, lisan kita. Jadi barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya, ya, berada di dua janggutnya, lidahnya itu, dan kedua kakinya, artinya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Maka kalau kita lihat ya dalam realita kehidupan kita ini, banyak manusia itu celaka gara-gara lisan dan gara-gara kemaluan. Betul enggak itu? Ya. Banyak di dunia ini celaka, tidak selamat, itu gara-gara lisan dan gara-gara kemaluan. Jadi jauh-jauh hari itu Rasulullah sudah mengingatkan
sudah mengingatkan kita semua. Dan Rasulullah menjamin barang siapa yang dapat menjamin untuk apa yang berada di antara dua janggutnya. Artinya kalau kita ini siap berkomitmen untuk bisa menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita, maka Rasul itu sudah menjamin baginya surga. Wah, luar biasa. Tapi ternyata ujian lisan dan ujian kemaluan itu juga tidak ringan. Ya, ujian lisan dengan ujian kemaluan itu tidak ringan. Di saat ini banyak sekali kasus-kasus nikah dini. Salah satu sebabnya adalah hamil duluan. Ya, hamil duluan. Beberapa hari yang lalu media mengekspos ada sekitar 100 lebih anak-anak di bawah usia mengajukan dispensasi nikah dini. Salah satu alasan diantaranya adalah hamil duluan. Sekarang ini juga banyak perceraian bukan sekedar masalah ekonomi, bukan sekedar masalah ini, tapi juga masalah perselingkuhan. Kalau sudah bicara perselingkuhan ini kan bicara kemaluan, iya kan? Bicara apa lagi? Jadi dahsyat. Jadi kalau kita mengamati seperti di sisi lain kita ini khawatir. Ya, ada khawatiran. Sehingga ada harapan bagaimana terus Allah menjaga kita sehingga kita ini terbebas dari hal-hal yang mencelakakan seperti itu. Baik disebabkan oleh lisan kita maupun disebabkan oleh kemaluan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah menyampaikan, jadi Mu'adz bin Jabal juga pernah diwasiati oleh Rasulullah untuk menjaga lisannya. Beliau berkata, jadi Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, sungguh kamu telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sungguh ia merupakan perkara ringan bagi orang yang telah Allah ringankan baginya, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanan ke sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah perisai, dan sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholatnya seseorang pada pertengahan malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah itu, tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pokok perkara agama, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, sedang puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang menguatkan itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau pun memegang lisannya seraya bersabda, tahanlah lidahmu ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhkah kita akan diazab lantaran perkataan yang kita ucapkan? Beliau menjawab, celakalah kamu wahai Mu'ad, bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka mereka, melainkan lantaran hasil ucapan lisan mereka. Dahsyat lisan itu. Jadi manusia itu akan disungkurkan ke dalam neraka gara-gara apa? Lisan. Ini pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Meskipun guyonan itu juga hati-hati. Ya, kadang-kadang kita kan sering guyonan dengan lisan kita ini. Ya. Kalau membaca begini, ya Allah. Ya, kalau kita ingat guyonan ya, guyonan kita ini, khawatir juga kan? Ya, khawatir juga. Jadi lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Sudah banyak nas yang menyebutkan tentang perintah untuk menjaga lisan. Jadi seringkali seseorang itu sangat sulit untuk menjaga lisan, apalagi kalau kita ghibah itu ya. Jadi ada satu yang mancing itu kadang-kadang kita ketularan, tidak tahu ya, refleks itu nyambung, ya. Dan itu juga terkadang nggak ada yang ingatkan, malah kita ikut-ikutan, ya, malah kita ikut-ikutan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari apa yang ya dari Quran dan hadis tadi. Yang pertama adalah bahasa lisan dan wajibnya menjaga bahaya lisan. Sebab terkadang manusia itu dapat tergelincir masuk ke dalam neraka disebabkan satu perkataan yang ia ucapkan dan tidak disadari. Kemudian yang menggunakan lisan untuk selain ketaatan merupakan salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Sedangkan menjaganya merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Ya. Jadi lisan ini silahkan dipakai untuk berkata, tapi berkata pada hal-hal yang baik. Kemudian ketika kebanyakan orang salah dan lalai untuk menjaga lisan, seringkali mereka membebaskan perkataan dengan sesuatu yang tidak memberikan faidah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi begitu dahsyatnya ya lisan itu, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak dalil yang menyampaikan baik dari hadis maupun dari Quran perintah untuk menjaga lisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala
melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak diketahui ilmunya. Lebih baik kita berkata tidak tahu daripada kita ini menjawab tapi tidak tahu ilmunya. Karena setiap perbuatan dan ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Allah di dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita ini dilarang mengatakan apa yang tidak diketahui. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Muttafaqun alaih. Jadi yang dikatakan siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama? Yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kalau kita mau evaluasi Pak, ya para jemaah, seringkali lisan dan tangan kita ini banyak merugikan orang. Tidak tahu itu disengaja pun tidak. Ya kadang-kadang tidak sadar. Ya kadang-kadang tidak sadar. Ketika kita ada orang yang tanya kepada kita, jawab kita ini aneh gitu. Ya. Tidak tahu ketika orang kita kasih jawaban yang aneh itu sakit tidak hatinya. Dan kita merasa enggak seperti itu. Ya, makanya mari kita saling apa ya, saling mengingatkan. Ya, kalau memang ada di antara kita ini melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan, ya kita sampaikan. Ya, kita ini kan bukan orang lain, kita ini kan satu keluarga. Ya, satu keluarga, kita ini bersaudara. Ya, jangan sampai diri kita ini masuk neraka gara-gara kita menjawab pertanyaan yang menyakitkan. Kita menjawab pertanyaan orang lain tapi jawaban kita ini menyakitkan. Jangan sampai tangan kita ini juga merugikan orang lain. Ya. Makanya apa hal-hal yang sudah kita lakukan, ya. Jadi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan kepada saudara-saudara kita, ya segera kita benahi, ya, agar tidak menjadi penyebab. Selain Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan, yang karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara jarak timur dan barat. Ya, jadi seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan. Artinya apa? Sembrono kan? Jadi sembrono. Jadi makna yang tidak ia pikirkan itu adalah yang tidak ia pikirkan apakah itu baik atau tidak.
apakah itu menyakitkan atau tidak. Yang penting nerocos gitu, ya kan? Yang penting nerocos. Jadi seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan, yang karenanya, jadi gara-gara perkataan yang tidak pernah ia pikirkan itu, ya, karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara jarak timur dan barat. Muttafaqun alaih ini, ya, muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sufyan bin Abdullah meminta nasihat kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih." Qala, "Qul amantu billahi summa istaqim." Qultu, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Fa akhadha bi lisani nafsihi summa qala hadha. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkara yang harus aku jadikan pegangan. Rasulullah SAW bersabda, "Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan pada diriku?" Beliau pun memegang lidahnya seraya menjawab, "Hada." Jadi ini artinya apa? Jaga lisan ini. Ini dua nasihat yang luar biasa. Ya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkara yang aku harus jadikan pegangan. Kemudian beliau bersabda, "Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah." Beristiqomah artinya ketika kita ini menyatakan Allah itu sebagai Tuhan kita, maka pegang itu baik-baik dan istiqomahkan. Kemudian, "Wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan pada diriku?" Beliau pun memegang lidahnya, ya, seraya menjawab ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain Sufyan bin Abdullah, Uqbah bin Amr juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kunci keselamatan. Ya, tentang kunci keselamatan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Qala, "Amsik 'alaika lisanaka wal yas'aka baituka wa baki 'ala khati'atika." Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Jadi Uqbah bin Amir itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Beliau menjawab, "Jagalah lisanmu. Hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah lantaran dosa-dosamu." Jadi hadis riwayat Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini pentingnya apa? Menjaga lisan. Sehingga dari beberapa hadis dan ayat-ayat Quran ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kesempurnaan Islam seseorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Jadi kesempurnaan Islam seseorang itu ditandai dengan apa? Menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Jadi ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, menjaga lisan merupakan sebab keselamatan. Menjaga lisan itu merupakan sebab keselamatan. Kemudian yang ketiga, seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka
dikarenakan perkataan yang ia tidak pernah perhatikan, baik dan tidaknya. Jadi seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka itu dikarenakan perkataan yang tidak ia perhatikan, baik atau tidaknya. Untuk itu para jamaah, mari kita terus upayakan untuk menjaga lisan kita agar kita ini menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian banyak sekali buah manis, buah manis ketika kita ini mampu menjaga lisan kita. Yang pertama, menjaga lisan itu adalah sebab diampuni dosa-dosa dan sekaligus akan memperbaiki amal. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi orang yang senantiasa menjaga lisan itu, yang pertama, Allah akan perbaiki amalnya. Allah akan perbaiki apa? Amalnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosanya. Luar biasa kan? Itu buah manis menjaga lisan. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Jadi kalau kita ini Pak, Bu, mampu menjaga lisan kita, itu sebagai wasilah untuk bisa masuk surga. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya tadi, mulut, dan di antara kedua kakinya, kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, jadi Rasulullah itu memberi jaminan orang-orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan menyebabkan keselamatan dunia dan di akhirat. Jaga lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Dari sahabat Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda, man somata naja, barang siapa yang diam niscaya ia akan selamat. Maka orang yang banyak ngomong itu Pak, ya, orang yang banyak bicara, apalagi kata-katanya ini kata-kata yang tidak manfaat, pasti tidak selamat. Ya, pasti tidak selamat. Karena sabda Rasulullah, man somata naja, barang siapa yang diam niscaya ia akan selamat. Kemudian yang keempat, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Sebagaimana anggota badan akan menyimpang karena penyimpangan lisan. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini tergantung apa Pak? Lisan kita. Ya, tergantung lisan kita. Makanya pesannya, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Orang-orang yang bertakwa itu pasti mampu menjaga lisannya.
Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Ya, kalau urusan anggota tubuh kita ini kan bermacam-macam, Pak. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, semuanya punya urusan. Ya, semuanya tergantung lisannya. Jika kamu bersikap lurus, wahai lisan, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, sahih ini. Kemudian yang kelima, menjaga lisan akan mengangkat derajat seseorang, ya, seorang hamba, sehingga menjadi tinggi kedudukannya dan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Jadi sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridho, yang dia itu tidak memperhatikannya. Misalkannya apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalau ada waktu luang, waktu kosong, kita gunakan untuk istighfar, kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu bisa mengangkat derajat kita, sehingga lisan kita ini dibasahi dengan kalimat-kalimat yang baik, daripada kita gunakan dari hal-hal yang tidak baik. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah, dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan keridhaan baginya sampai hari kiamat. Itu Pak, kedahsyatan kalimat-kalimat yang baik itu, yang diucapkan oleh lisan kita. Nah, jadi Allah menuliskan keridhaan baginya itu sampai hari kiamat. Hadis Tirmidzi, ya, kedudukannya sahih. Ya. Kemudian yang keenam, menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Maka engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua? Menjawab, wahai Nabi Allah, ya wahai Nabi Allah. Lalu beliau memegang lisannya berkata, kuffu alaika hadza, tahanlah lisanmu ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Kemudian beliau menjawab, celakalah engkau wahai Mu'ad, tidaklah manusia itu disungkurkan dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka. Hati-hati Pak. Ya. Jadi nasihat yang sangat baik untuk kita, sehingga setelah ini kita betul-betul bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara apa? Lisan kita yang tidak terjaga. Senada dengan hadis ya, di atas, Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, tidaklah aku menjumpai seorang yang memperhatikan lisannya, melainkan hal tersebut berpengaruh baik terhadap seluruh aktivitasnya. Yahya bin Abi Katsir berkata, tidaklah seorang ucapannya baik kecuali akan tampak pada semua aktivitasnya, dan tidaklah jelek ucapannya kecuali akan tampak pula pada semua aktivitasnya. Kemudian buah manis yang ketujuh adalah menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seseorang yang menunjukkan kuatnya iman. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Kalau kita ini tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Tapi susahnya itu Pak, kalau ada yang mancing. Ya, apalagi kalau cerita yang aneh-aneh, ya, pasti kita ini terbawa.
sadar atau tidak sadar. Ya. Tapi ini nasihat Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya kalau kita ini yakin, kita iman kepada Allah, ya, percaya dengan Allah dan percaya dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, liyasmut, menengok, ya, tidak usah berkata-kata. Ya. Nah, ini repot nanti kalau kita ini live di TikTok, live di Instagram, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita, akhirnya jawaban-jawaban kita ya, nggak ngalor nggak ngidul. Ya, hati-hati, semuanya dipertanggungjawabkan itu. Ya, semuanya dipertanggungjawabkan. Ya. Yang jelas-jelas saja lah, ya, yang jelas-jelas saja. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus di atas jalan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dahsyat sekali ya. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena buah manisnya orang yang senantiasa menjaga lisannya, senantiasa ya diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Untuk itu terus kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjaga lisan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.